Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fa'abrahana biwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subbihu bil anjumi fid dulam. Amma adu fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kurama, para ulama yang hadir di Hasanah on Air pada malam hari ini, Majelis Taklim Hasanah on Air pada malam hari ini, wabil khusus ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Muhammad Ali Imron, Pak Wahyudi, Ibu Hajah Indasah lan sedaya mawon peserta utawi keluarga besar Majelis Taklim Hasanah R. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dalu punika kita doyo di tengah kesibukan kita semua tergugah, terketuk hatinya untuk mengikuti yang atau bersolawat bersama atau berzikir bersama ini di tengah kesibukan kita, di tengah hiruk-pikuk kepadatan jadwal kerja kita. Semoga acara malam hari ini benar-benar membawa berkah kepada kita semua, dan semoga kita semua ditakdir mendapatkan syafaatipun Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, kita semua itu diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah. Kita ini orang yang hari-harinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan, ada kalanya mungkin bekerja di rumah tangga, ada kalanya yang mengasuh orang tua dan sebagainya, tapi luar biasa. Keranten pun kalau sampai kita ini tidak menyibukkan diri kita untuk kebaikan, inilah awal dari kehancuran umat Rasulullah. Kalau sampai itu hanya terlena bekerja saja, ketika bulan Rajab ya juga tidak mau rejeban, ketika Maulid Nabi juga tidak mau mulutan, ini kehancuran bagi kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihimat nas as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang manusia sering melupakan, yaitu kesehatan dan waktu senggang. Lah, terbiasanya di antara panjenengan, atau kalau kita lihat waktunya senggang juga tidak senggang. Sebenarnya ada kesibukan, tapi panjenengan semua masih mau menyibukkan untuk mengaji, untuk mencari ilmu. Semoga kita lakukan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hidup kita senantiasa diberi keberkahan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, kula marem sangat. Ini sudah kali keberapa saya bisa berkumpul dengan teman-teman yang ada di Taiwan, di Majelis Taklim Hasanah on Air. Dan luar biasanya kita sekarang berada pada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu ketika kita lihat apa yang dipundhawuhaken Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Sultanul Auliya, rajanya para wali. Itu mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh rahmat.
dilihat dari kata rojab, huruf rojab. Huruf rojab itu ada 3. Yang pertama adalah ro. Ro itu kalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dimaknani rahmatullah. Ini apa? Di bulan rojab ini, rahmat Allah itu bertaburan. Apalagi kalau kita itu mau mendekatkan diri kepada Allah, mau fafirru ilallah, mau mendekat, berlari kepada Allah. Rahmat Allah itu akan semakin banyak yang turun ke hambanya. Nah, semoga dengan acara malam hari ini, rahmat Allah itu benar-benar turun ke kita. Rahmat itu sebenarnya apa sih? Rahmat itu adalah welas asih. Mungkin di dalam hati kita ada yang merasa gundah. Di hati kita ada kegalauan atau ada apapun itu. Karena rahmat Allah, welas asih Allah, kita itu mendapatkan respon. Akhirnya diwelasi, wah hambaku sing iki ketalane butuh ngene, wah hambaku sing iki lagi susah. Akhirnya dibahagiakan oleh Allah. Nah, seperti itu. Itu rahmat Allah. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat banyak rahmat Allah berturun. Dan yang nomor 2, huruf Rajab itu adalah jim. Yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan itu maknani. Diartikan judullah, kedermawanan Allah. Pada bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat loman, dermawan. Ketika hambanya itu mau melakukan kebaikan di bulan Rajab ini, insya Allah, Allah akan loman. Apa yang kita butuhkan pasti akan dicukupi. Sangat beruntung panjenengan semua yang bisa mengikuti acara pada malam hari ini. Dan khususnya pada bulan Rajab tidak hanya malam hari ini. Monggo kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita isi dengan sholawat, kita isi dengan kerja, niat ibadah dengan keikhlasan. Saya yakin ketika bulan Rajab ini panjenengan selalu ingat atau ibadah panjenengan, saya yakin insya Allah kemudahan-kemudahan akan panjenengan dapatkan. Dan Allah akan dermawan dengan panjenengan. Karena jim pada huruf Rajab itu bermakna judullah. Setelah itu ada ba. Rajab itu ada huruf ba. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan ba itu dimaknani birrullah, kebaikannya Allah. Ketika kita mau bulan Rajab ini memperbanyak istighfar, memperbanyak berdoa, memperbanyak melakukan kebaikan, masya birrullah, Allah akan senantiasa baik terhadap diri kita. Karena ketika kita melihat pada Al-Quran, ada di kata ayat 3, Allah mengatakan iddata syuhur indallah na'asyara syahr tabil yahma khalaqas samawati wa minha arba huruf. Punya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, setelah itu Muharram, dan yang satunya ini terpisah, yakni adalah bulan Rajab. Jadi ini adalah bulan yang dimuliakan. Bahkan ada suatu kisah, orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu adalah orang yang tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah. Ketika masuk bulan Rajab atau bulan yang dimuliakan oleh Allah, mereka itu tidak berani mau perang saja, tidak berani. Kata orang jahiliyah, wah takut dengan Tuhan, nanti kita mendapatkan segala. Tapi kalau kita sekarang perang, tapi kalau kita kadang tidak peduli itu bulan dimuliakan atau apa, ya udah pengen ngamuk-ngamuk, pengen nesu-nesu. Pengen nesu-nesu. Kadang kita itu pengen nukari budi, pengen nyeneni. Ayo bulan dan ketaatan kepada Allah. Lah, maksudnya haram itu gimana? Apa kita tidak boleh makan ini di bulan ini gimana? Wa maknal haram
Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Al-Fakhri Razi itu mengatakan wa maknal haram annal maksiyah fiha asyaddu iqaban. Ketika masuk bulan Rajab seperti ini, kok kita itu melakukan kemaksiatan, asyaddu iqaban. Pahala dosanya itu lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Itu yang dimaksud haram, bulan mulia itu kalau kita melihat pada kitab Tafsir Al-Fakhri Razi itu seperti itu. Jadi kita itu jangan mudah-mudah melakukan keburukan pada bulan yang dimuliakan oleh Allah, khususnya bulan Rajab ini. Begitu. Semoga kita semua bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa maknal haram wa ta'atu fiha aksaru sawaban. Dan yang dimaksud haram di situ, mulia di situ, apa sih sebenarnya mulia di bulan Rajab itu? Wa ta'atu aksaru sawaban. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, aksaru sawaban, pahalanya itu semakin banyak. Semisal kayak seperti ini, kita di Hasanah On Air, Majelis Taklim Hasanah On Air ini kita ngaji, ratusan orang ikut ngaji, walaupun ada kalanya sambil bekerja, ada kalanya sambil mengasuh orang tua. Tapi ketika kita melakukan ketaatan arupi ngaji nih, wow, berupa ngaji ini tadi, ganjarannya itu lipat-lipat. Bahkan ada ulama yang berpendapat ketika kita melakukan kebaikan 1 kali di bulan Rajab dilipatkan 70 kali. Ketika kita melakukan keburukan, ya begitu juga. Keburukan 1 kali dilipat gandakan 70 kali. Luar biasa. Maka Nabi Muhammad itu pada bulan Rajab ini mengajarkan kita itu banyak-banyak berdoa, khususnya berdoa Allahumma barik lana bi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadhana Semoga di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban kita diberi, kita semua yang ikut pengajian ini dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan sehat fi taatil. Niki bulan yang penuh berkah. Napa sih? Nabinku kok marahi donga niku. Keranten punapa? Barokah itu adalah ziyatul khair. Artinya ketika kita itu mendapatkan barokah, kebaikan-kebaikan dalam diri kita itu akan semakin bertambah. Jadi sangat beruntung semua yang masih ikut di Majelis On di tempat yang penuh barokah, grup yang penuh barokah ini. Apalagi saya ingat apa yang pernah dipundahkan kalian, hadis yang diriwayat dari Abu Bakar Al-Bulhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Syahrul Rajab Zara'i. Bulan Rajab ini adalah bulan yang cocok untuk menanam. Menanam apa sih Gus? Menanam kebaikan. Katakanlah itu
semampu kita, kebaikan apapun yang kita mampu kita lakukan, kita maksimalkan di bulan Rajab ini. Wa syahru Sya'ban syahru suqyi zara'i, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman yang kita tanam pada bulan Rajab. Artinya apa? Mengistimewakan. Ketika kita bulan Rajab ini kita suka bersedekah, kita istiqomahkan di bulan Sya'ban. Ketika bulan Rajab ini kita suka berpuasa, kita istiqomahkan puasa kita di bulan Sya'ban. Ketika bulan Rajab ini kita bantu tiang, seneng nulung wong susah, kita istiqomahkan, kita sirami di bulan Sya'ban. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara'i. Dan ketika masuk bulan Ramadan, pasti kita semua bisa memanen apa yang kita tanam. Jadi ibu-ibu atau mas-mas semua yang ada di grup ini, kalau besok bulan Ramadan ingin panen apapun itu, bahkan panen kesehatan, panen semangat, panen uang pun, apapun itu, monggo kita tanam pada bulan Rajab ini sebanyak-banyaknya kebaikan yang kita mampu. Apalagi ketika kita mau berpuasa, bagus, tapi puasa itu terlalu berat. Yang lain ada enggak? Ya kita memperbaiki ibadah atau apa, atau kalau enggak gitu sedekah. Saya itu mampunya sedekah, kebaikan yang saya lakukan bagus. Kanjeng Nabi niku pernah berkata, man tasaddaqa fi Rajab, barang siapa yang mau bersedekah di bulan Rajab, ba'adallahu minan nar kami dari hurabin tara farhan min wakrihi fil hawa hatta mata haroman. Barang siapa yang sedekah di bulan Rajab, maka Allah akan menjauhkan dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang lepas dari sarangnya, hingga tidak akan pernah kembali karena tua, karena mati karena tua. Artinya apa? Ketika seseorang itu mau bersedekah pada bulan Rajab, bulan yang berkah ini, orang itu akan dijauhkan dari api neraka. Itu falnya seperti itu. Dan yang paling penting, pada bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Selain bulan ini memang diistimewakan, banyak peristiwa luar biasa. Yakni adalah peristiwa, salah satunya adalah peristiwa Isra wal Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengingat peristiwa Isra Mi'raj, cerita singkatnya, artinya apa? Di situ Allah Subhanahu wa taala benar-benar langsung menurunkan perintah sholat itu kepada Rasulullah. Langsung. Jadi satu-satunya ibadah yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah dan umatnya tidak melewati malaikat Jibril, langsung kepada Rasulullah. Ini hanya sholat. Jadi sholat itu spesial, luar biasa. Maka monggo, selain kita memperbanyak kebaikan di bulan yang mulia ini, ayo, karena di bulan ini adalah bulan turunnya perintah sholat, ayo kita perbaiki sholat kita. Mungkin kadang masih bolong-bolong atau bahkan tidak sama sekali, sedikit-sedikitlah kita perbaiki. Mungkin yang sudah istiqomah, sedikit-sedikitlah kita tambahi sholat-sholat sunnah. Insya Allah kita akan mendapatkan barokah. Dan ketika kita barokah, siapa tahu Allah semakin sayang terhadap kita dan umur kita semakin dipanjangkan, kita semakin ditata oleh Allah. Anak cucu kita akan dijadikan orang-orang yang soleh, lebih baik dari diri kita. Nah itu, karena ini bulan menanam. Jadi monggo, jangan segan-segan untuk melakukan kebaikan. Dan sholat itu sangat luar biasa. Bahkan dipun dawakan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna sholawatil khamsi tudhibu dunub kama yudhibul ma'udaron. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu akan menghapus dosa-dosa seperti halnya air yang menghilangkan kotoran dalam tubuh panjenengan. Sekarang logikanya seperti ini. Majelis Taklim Hasanah on Air ini kira-kira semisal panjenengan itu tidak mandi 1 bulan atau 2 minggu, itu kira-kira risih no mboten? Saya yakin mesti risih.
mesti gak penak, nyambut gawe gak penak, mikir ya gak penak. Lah sebegitu juga orang yang sholat. Sholat itu melunturkan dosa kita, karena kita itu kan orang mencetak dosa. Hampir setiap hari kita itu mesti setidaknya bikin dosa. Lah ketika kita mau sholat, dosa-dosa yang ada di dalam diri kita itu akan luntur. Jadi kita jangan segan-segan untuk memperbaiki sholat kita. Karena ketika orang itu sholat, seperti halnya orang itu merontokkan dosa-dosa, seperti halnya yang merontokkan kotoran dalam tubuh kita. Dan dikatakan Kanjeng Nabi lagi, ya Allah, ketika melakukan sholat, kita itu sebenarnya sangat nggak pas. Ketika kita itu sambat, wah, capek lah atau apalah, sangat tidak pantas. Wong sholat umatnya Kanjeng Nabi ini sudah sangat sedikit. Dulu itu awalnya perintah pertama itu 50 sampai turun 45 sampai turun 40 turun. Sedangkan ketika ini masih orisinil dari sana 50 terus gak diungkat sampai 5 niki tiba ndah neo. Dan iki nek 5 mawon naik dicek ngenyang panggawang-awangen ini kan ya Allah jan iman-iman. Milo monggo kita perbaiki. Kita itu alhamdulillah semangat suka atas bulan berkah di bulan nyap ini kita perbaiki ibadah kita dengan Allah. Dan yang paling utama lagi perkataan kita Roma kan sehat hati. Mungkin kita sudah pun paringi kesehatan. Amin. Terus yang Amin ya Rabbal Alamin. Paling biasa lagi, sholat itu ketika kita lihat secara bahasa, maknanya doa. Secara bahasa, kalau secara bahasa itu maknanya doa. Sebagaimana yang tertuang dalam surat At-Taubah. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi Kanjeng Nabi ini ning Al-Quran didhawuhi sholat toh. Nek kamu sholat, kaummu lho, umatmu iki tentrem atine. Lah, kula niki ningali ayat niki akhirnya kula ngenangen, Masya Allah. Berarti ngolah Kanjeng Nabi niku ndonga utawa Kanjeng Nabi niku sing tentrem lah dhewe. Lah artinya kadang kita itu hidup di Taiwan atau di Indonesia, kita itu mendapat ketentraman itu juga karena barokah ibadahnya Rasulullah. Lah, ketika kita itu pernah tentram, mungkin dilancarkan rezekinya, mungkin dimudahkan jodohnya, mungkin dimulia-muliakan anak-anaknya, tata anak-anaknya. Ini sebenarnya bukan karena perjuangan kita. Itu karena barokah dari ibadahnya Rasulullah. Karena ketika Kanjeng Nabi itu wa sholli alaihi platakasanul lahum, maka jiwa-jiwa umat ini akan tentram, ayem. Lah kira menungso niku nek mau gak gelem ngenyangi salat, niki ketoke mangan gaji buta keberkahan saka Kanjeng Nabi. Jadi kan koyo misal bragane niku wau direwangi kuwerjo mati-matian agar karyawan-karyanya ini bisa makan, bisa hidup, tapi karyawannya malah kalau nggak ada juraganya nggak kerja, kalau nggak ada juraganya malas-malasan. Kita kan kurang beradab ketika seperti itu. Lah seperti hanya kita itu belas gak gelem ibadah, gak gelem noto ibadah awake dhewe. Kita itu ibarat itu gaji buta dari Kanjeng Nabi, keberkahan dari Kanjeng Nabi. Sholawat gak gelem, sholat gak gelem, deresi gak semangat, majelisan juga gak patek semangat lah seperti itu. Milo monggo dengan sholat kita maksimalkan. Dan yang paling luar biasa, nyun sewu, saya yakin mesti di antara panjenengan Gus kula niku kadang kok sumpek, Gus kula niku kadang kok jenuh, Gus kula niku kadang
punya uang tapi kok tidak bahagia. Ini kenapa? Nyuwun sewu. Biasane uang niku nek pomo juwi kaya jenuh niku biasane kakek dosa. Lah, salah satu sarana yang cepat untuk melunturkan dosa-dosa ini ya sholat. Saya pernah baca hadis itu seperti ini. Innal abda idza qoma yusolli ata bidunubihi kulliha. Sesungguhnya seorang hamba ketika berdiri melakukan sholat, maka ia datang dengan membawa seluruh dosanya. Jadi uang menungso niku ketika datang akan melakukan sholat, sebenarnya dia itu datang membawa dosa-dosanya. Faudian ala roksihi wa atikoihi. Ia membawa dosa di atas kepala dan kedua pundaknya. Jadi dosa-dosa niku wis nyepak ning dhuwur sirahe karo ning dhuwur pundake. Wong nek arep sholat ngoten niku. Fakulama roka'a au sudada tasakotot anhu dunubu. Lah, ketika dia itu rukuk, setelah itu dia itu sujud, maka dosa yang ada di atas kepalanya, dosa yang ada di atas pundaknya ini akan rontok, akan luntur. Mulane nyuwun sewu, tiang-tiang seporien yang hidupnya santai sederhana tapi ibadahnya itu istiqomah, dia nyaman, dia tenang. Mungkin untuk menunggu maghrib dan isya dia santai di depan musola, di depan masjid, mungkin kan sedaya kemutan lah, kelingan lah ketika ada keadaan seperti itu. Dia ayam-ayam saja dan umurnya panjang-panjang, ada yang 80, 90. Karena apa? Ayam. Sholat niku tiba nentremne ati. Jadi niki mungkin barokah Isra Mi'raj pada malam hari ini, peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini insya Allah. Ketika nanti panjenengan coba, panjenengan istiqomahkan segala macam kebaikan panjenengan, insya Allah panjenengan semua akan diberi kemudahan dan ketentraman. Loh, ketentraman itu sulit loh. Kita itu kadang pengen tentrem, pengen nyaman jiwanya. Wah, beli ini. Dikira kita itu setelah beli kita tentram. Ternyata tidak. Akhirnya dikira jalan-jalan itu menentramkan orang. Sudah jalan-jalan, ternyata tidak. Tapi ternyata ada cara sederhana yang sering kita lupakan. Salah satunya yakni adalah sholat. Pun monggo diperbaiki. Dan besok ada resep dari saya. Kalau ingin rezekinya lancar, ini kita ijazahi. Kalau ingin rezekinya lancar setahun yang akan datang ini uangnya nggak habis-habis. Ini saudara-saudara yang di Taiwan. Dan siapa tahu nanti Lebaran bisa main ke rumah saya, mudik. Nah, nek pengen rezekinya lancar. Pengen rezekinya lancar, betul Bu. Mulai cetai. Berkat barokah Bapak. Jadi di bulan Rejab ini ada amaliyah yang luar biasa. Ketika seseorang ini mau membaca di akhir di Jumat terakhir bulan Rejab, saya ulangi. Siapa yang mau membaca ini di Jumat terakhir bulan Rejab, insya Allah rezekinya akan terus lancar, tidak habis-habis. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tepatnya waktunya kapan, Gus? Di antara dua khutbah. Loh, kita ini kan tidak Jumatan, Gus. Kita ini kan cewek. Gimana? Dikira-kira saja, Bu. Misal di situ itu Jumatannya perkiraan itu naiknya itu jam berapa? Lah, kira-kira khutbahnya itu jam berapa? Pun jangan kira-kira. Pada waktu akhir bulan Rojab. Jadi nanti PR-nya ibu-ibu dicari Jumat terakhir bulan Rojab itu pada Jumat kapan? Nah, niku dibunderi terus mungkin dititeni Jumat depan. Nah, coba. Ya. Kalau memang depan nanti dibunderi, setelah itu jenengan ketika dikira-kira antara khutbah, syukur-syukur kalau dekat dengan masjid itu jenengan mah enak. Tapi kalau jauh nggak apa-apa, penting dikira-kira saja. Baca ini, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dibaca sebanyak 35 kali. Itu diangkut. Insya Allah belum ini menjadi seperti ini.
Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kapan-kapan saya bisa Sambil kerja nggak apa-apa, Gus. Halo, Amin, Bos. Dibaca sambil kerja nggak apa-apa. nggak apa-apa. Apa-apa. Ya, wah ini kelingan gawe Gus Idam. Sambil kerja atau sambil nyuci atau sambil nunggu tiang sepuh. Wah, Ahmad Rasulullah Muhammad 35 kali, nggak banyak. Ahmad Rasulullah insya Allah. Semoga rezekinya lancar, sehat, panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Qabil tuh. Pun saya kira sampun cekak. Sementara ngoten riyen nggih. Semoga sampaikan manfaat bagi jamaah Hasanah on air dan semoga kita terus istiqomah dalam kebaikan. Ya, itu. Amin. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya benar apa yang paling Allahumma afiyah wal muafadat wa dunya wal akhirah. Allahumma Amin. Amin ya Allah. wal asyar. Ya Allah, salim katana ya Allah. Nata wal istiqomah wa husnul khatimah. Allahumma rzuqna halalan itu la ya Allah. Doyo jamaah hasanah paling istiqomah lancar halal barokah kata turah-turah ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi kang min solihin memiliki keturunan kang min solihin ahli ibadah wa ahli istiqomah ya Allah. Pun paring sekarang angkini punya dam mugi sakit panen nopo ingkang dipun Amin. Ya Allah. sholatan tunjina biha min asbali afat wa taqdilana Amin. wa taqdilana biha min sayyiat tarfa'una ila ta'ala darajat wa tuballighuna biha qadiyat rabbana Amin. ya Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma amin. Ramadan. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa nggih. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali nggih. Ayo. Saking kula cekap semanten wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.